Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam salah satu hadis sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Wa la yu'tihi ad-du'a illa wa qad a'adda lahu al-istijabah. ولا يعطيه الاستغفار إلا وقد أعد له الغفران ولا يعطيه التوبة إلا وقد أعد له القبول ولا يعطيه الصدقة إلا وقد أعد له التقبل." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang 5 perkara kecuali Allah telah menyiapkan 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan seseorang satu kesempatan untuk bersyukur kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untuknya az-ziyadah, tambahan. Yang kedua, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang kesempatan untuk dapat berdoa kecuali Allah telah menyiapkan untuknya ijabah, pengkabulan doa. Yang ketiga, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada seseorang untuk beristighfar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untuknya pengampunan. Yang keempat, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada seseorang untuk bertaubat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan penerimaan taubat untuknya. Dan yang kelima, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada seseorang untuk bersedekah kecuali Allah telah menyiapkan untuknya penerimaan dari sedekah yang dia keluarkan. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan kepada kita bahwa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberi satu kesempatan kepada hambanya untuk berbuat satu kebaikan kecuali Allah telah menyiapkan balasan untuk kebaikan tersebut. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, "La yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah." Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bersyukur kecuali Allah telah menyiapkan untuknya tambahan nikmat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Kata Allah, "La in syakartum," jika kalian bersyukur, "la azidannakum," maka pasti akan aku tambahkan kenikmatan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa kepadanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan ijabah, telah menyiapkan pengkabulan doa. Dalam arti bahwa ketika seorang hamba berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba diberi kemampuan, diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa kepadanya, kecuali Allah telah menyiapkan pengkabulan atas doa-doa yang dipanjatkannya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian.
Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan penuh prasangka yang baik bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Hanya saja, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha berhak atas pengkabulan doa-doa kita. Bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Itu semuanya hak Allah. Karena bisa jadi Allah mengabulkan doa-doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi pasti Allah akan memberikan kita apa yang terbaik. Namun demikian, kita harus berbaik sangka bahwa setiap kali kita berdoa, maka pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Karena kata Nabi, la yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Tidaklah Allah memberi kesempatan kepada seseorang untuk berdoa kecuali Allah telah menyiapkan untuknya pengkabulan doa. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wala yu'tihi al-istighfar illa waqad a'adda lahul ghufran. Tidaklah seseorang diberi kemampuan oleh Allah untuk beristighfar, memohon ampun kepadanya, diberi kesempatan untuk beristighfar, kecuali kata Nabi, Allah telah menyiapkan pengampunan untuknya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohon ampunlah, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha mengampuni. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka hendaklah kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa jika seandainya dosa seorang hamba memenuhi langit dan bumi, lalu ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka niscaya Allah pasti akan menerima taubatnya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yu'tihi taubata illa waqad a'adda lahul qabul. Tidaklah seseorang diberi kesempatan oleh Allah bertaubat kepadanya kecuali Allah telah menyiapkan untuknya penerimaan taubat. Artinya bahwa siapapun hamba Allah, siapapun manusia yang menyadari atas segala dosa dan kesalahannya, lalu ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, yakni taubatan nasuha. Ia menyesali atas segala perbuatannya, ia bersedih atas apa yang telah dia perbuat, dan dia bertekad untuk tidak melakukan kembali dosa yang pernah dilakukannya. Dia benar-benar meninggalkan dosa itu, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba. Tadi dikatakan bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, tapi pengampunan Allah lebih besar. Seluas apapun dosa seorang hamba, tetapi penerimaan taubat Allah lebih luas dari dosa-dosa yang dimiliki oleh hambanya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan berkecil hati, kita jangan memutuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita berusaha untuk bertaubat kepadanya, dan yakinlah ketika kita bertaubat dengan taubatan yang sesungguh-sungguhnya, maka niscaya Allah akan menerima taubat kita. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yu'tihi sadaqah illa waqad a'adda lahu taqabbul. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada seseorang untuk dapat bersedekah kecuali Allah telah menyiapkan untuknya penerimaan sedekah. Yakinlah ketika kita mengeluarkan satu kebaikan, kita mengeluarkan sedekah, sekecil apapun sedekah yang kita keluarkan, selama
kita keluarkan dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima sedekah-sedekah kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sungguh kita manusia tidaklah berdaya apa-apa. Ketika kita mampu berbuat kebaikan, sesungguhnya bukan karena kita mampu berbuat kebaikan, tapi Allah memberi kita karunia sehingga kita bisa berbuat baik. Kita berusaha bersyukur itu atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdoa kepadanya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat beristighfar, kita dapat bertobat, kita dapat bersedekah, semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan 5 hal ini, yaitu kita bisa bersyukur, kita selalu mampu berdoa kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, kita selalu beristighfar memohon ampunannya, kita bertaubat atas segala dosa dan kesalahan, dan semoga Allah memberi kita karunia untuk dapat bersedekah dan Allah menerima segala perbuatan baik yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.